Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bayangkan sejenak, kita berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala yang luas. Di depan mata kita, bumi terlihat datar, seakan-akan tak berujung. Sejarah mencatat, inilah yang membuat manusia ribuan tahun lalu percaya bahwa bumi benar-benar datar. Mereka berjalan sejauh mata memandang, dan bumi tetap tampak lurus dan rata. Namun benarkah bumi ini datar? Ataukah ada rahasia besar di balik pandangan mata kita yang terbatas? Di zaman dahulu, para pelaut berani mengarungi samudera luas dengan kapal sederhana. Banyak di antara mereka takut bahwa jika mereka berlayar terlalu jauh, mereka bisa jatuh dari tepi bumi. Keyakinan itu begitu kuat, sampai-sampai orang yang berani mengatakan bumi bulat dianggap gila, bahkan dihukum. Tetapi lihatlah zaman sekarang, foto-foto dari satelit memperlihatkan bumi yang menakjubkan, bulat, berputar dengan sempurna, mengapung di tengah jagat raya. Sebuah bola biru yang indah, dengan lautan luas, pegunungan menjulang, dan awan putih yang berputar melingkari atmosfernya. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Al-Quran, kitab suci yang diturunkan di tengah masyarakat kurun 14 abad lalu, sudah memberi isyarat akan bentuk bumi yang bulat, jauh sebelum manusia punya teleskop, kompas, bahkan sebelum mereka tahu cara menghitung keliling planet ini? Inilah yang membuat kita tercengang. Karena Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk moral, tapi juga berisi tanda-tanda kekuasaan Allah yang sejalan dengan sains modern. Ayat-ayatnya bukan dongeng, melainkan firman Tuhan yang kebenarannya semakin jelas seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Dan kini mari kita telusuri bersama-sama. Bagaimana Al-Quran menggambarkan bentuk bumi, bagaimana para ilmuwan muslim menelitinya, dan bagaimana sains modern akhirnya mengonfirmasi kebenaran wahyu tersebut. Setelah kita melihat pertanyaan besar tentang bentuk bumi, mari kita kembali kepada Al-Quran. Kitab suci ini bukanlah buku geografi atau ensiklopedia astronomi. Namun, di dalamnya terdapat isyarat yang halus, tanda-tanda kebesaran Allah, yang seiring waktu terbukti selaras dengan penemuan ilmiah. Salah satu ayat yang paling sering disebut dalam pembahasan bentuk bumi adalah firman Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 30. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu dihamparkannya. Kata kunci di sini adalah dahaha. Banyak mufasir klasik menafsirkannya sebagai dihamparkan, agar manusia bisa hidup, bertani, dan berjalan di atasnya dengan mudah. Namun, sebagian ulama dan ahli bahasa Arab menunjukkan bahwa kata daha juga bisa bermakna membentuk seperti telur burung unta, yaitu bulat, tetapi agak pipih di kedua kutubnya. Dan bukankah ini yang sains modern temukan? Bumi memang bulat, tetapi bukan bulat sempurna. Bentuknya disebut oblate spheroid, sedikit gepeng di kutub utara dan selatan, dan melebar di bagian khatulistiwa. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 5, Allah berfirman, Yukawwirul laila 'alan nahar, wa yukawwirun nahara 'alal lail. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Kata yang digunakan adalah yukawiru, dari akar kata kawara, yang berarti membungkus atau menggulung sesuatu yang bulat, seperti kita menggulung sorban atau kain di kepala. Ini memberi isyarat bahwa malam dan siang silih berganti, karena bumi berputar dalam bentuk bulat. Kalau bumi datar, pergantian malam dan siang tidak akan terjadi dengan pola melingkar seperti itu. Lalu dalam surah Luqman ayat 29, Allah berfirman, Alam tara annallaha yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Ayat ini juga mengisyaratkan adanya perputaran bumi, karena siang dan malam saling masuk secara bertahap, bukan sekaligus. Peristiwa itu hanya mungkin terjadi jika bumi berbentuk bulat, berotasi, dan mengalami cahaya dari matahari secara parsial. Ulama tafsir seperti Al-Baghawi dan Al-Qurtubi sudah menyinggung bahwa ayat ini menunjukkan pergantian siang dan malam bukan sekadar fenomena lokal, tetapi berlaku global, dan pasti melibatkan mekanisme kosmik. Subhanallah, bayangkan, ayat-ayat ini turun 14 abad yang lalu, di tengah masyarakat Arab yang hidup di padang pasir, tanpa teleskop, tanpa satelit, tanpa ilmu astronomi modern. Namun Al-Quran telah memberikan isyarat yang begitu akurat tentang bentuk bumi dan mekanisme peredaran siang malam. Bukankah ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang Maha Mengetahui? Setelah kita melihat isyarat Al-Quran yang begitu halus tentang bentuk bumi, mari kita lihat bagaimana sains dan sejarah mencatat perjalanan manusia dalam memahami hakikat ini. Pada masa awal, sebagian besar peradaban kuno
masih memandang bumi sebagai datar. Bangsa Babilonia dan Mesir kuno misalnya, menggambarkan bumi seperti sebuah lempengan besar yang mengapung di atas air kosmik. Bahkan, dalam mitologi Yunani, bumi digambarkan sebagai piringan besar yang dipikul oleh dewa raksasa. Namun, seiring berkembangnya pengamatan langit, para ilmuwan mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Bangsa Yunani kuno melalui Pitagoras, abad ke-6 sebelum Masehi, adalah salah satu yang pertama berpendapat bahwa bumi berbentuk bulat. Keyakinan ini diperkuat oleh Aristoteles yang mencatat bahwa bayangan bumi saat gerhana bulan selalu melengkung, suatu bukti bahwa bumi bulat. Tapi yang menarik, di dunia Islam, para ulama dan ilmuwan Muslim tidak menolak ide ini. Justru, mereka mengembangkan perhitungan yang lebih detail, bahkan selaras dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Di abad ke-9, ilmuwan besar Muslim seperti Al-Farghani menulis kitab Ajaib Al-Falak yang menjelaskan ukuran bumi, lintasan matahari, bulan, dan bintang. Beliau menyebutkan keliling bumi dengan angka yang mendekati hasil pengukuran modern. Kemudian, ada tokoh seperti Al-Biruni. Beliau dikenal sebagai salah satu ilmuwan Muslim yang paling jenius dalam bidang astronomi dan geodesi. Dengan metode pengamatan bayangan gunung dan matematika trigonometri, ia berhasil menghitung radius bumi dengan tingkat akurasi yang luar biasa, hanya meleset sekitar 1% dari ukuran modern. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, di zaman tanpa satelit, tanpa teleskop ruang angkasa, seorang Muslim sudah bisa memperkirakan ukuran bumi dengan begitu tepat. Dan mari kita tarik ke era modern. Tahun 1522, ekspedisi Ferdinand Magellan yang dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano berhasil mengelilingi dunia untuk pertama kalinya. Kapal mereka berangkat dari Spanyol, melewati Samudra Atlantik, Pasifik, hingga kembali lagi ke Eropa. Perjalanan ini membuktikan secara nyata bahwa bumi memang bulat, karena mereka kembali ke titik awal dari arah berlawanan. Lompatan berikutnya datang dengan teknologi luar angkasa. Pada tahun 1961, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang melihat bumi dari luar angkasa. Kalimat pertamanya begitu terkenal. Bumi itu bulat dan indah sekali. Kemudian, foto ikonik Blue Marble yang diambil astronot Apollo 17 pada tahun 1972 memperlihatkan bumi sebagai bola biru bercahaya menggantung di kegelapan kosmos. Foto ini menjadi salah satu gambar paling bersejarah yang meneguhkan bentuk bumi, sebagaimana telah diisyaratkan dalam Al-Quran. Jadi kita melihat sebuah benang merah yang indah. Wahyu Al-Quran sejak 14 abad lalu telah memberi isyarat tentang bumi yang bulat. Sains modern melalui astronomi, matematika, hingga perjalanan luar angkasa membuktikan kebenarannya. Sejarah peradaban memperlihatkan bahwa ilmuwan Muslim memainkan peran penting dalam menjembatani pengetahuan dari zaman kuno hingga era modern. Subhanallah, tidakkah ini menunjukkan bahwa wahyu, sains, dan sejarah bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan saling melengkapi, seperti potongan puzzle yang menyatu dalam satu kebenaran besar? Saudaraku, setelah kita menyimak isyarat halus dalam Al-Quran tentang bentuk bumi, lalu melihat bagaimana sains modern membuktikannya, serta menelusuri sejarah panjang para ilmuwan Muslim yang berjuang mencari kebenaran, ada banyak hikmah berharga yang bisa kita renungkan. Pertama, kita belajar bahwa wahyu selalu lebih dulu daripada penemuan manusia. Al-Quran diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu, pada zaman ketika mayoritas peradaban masih meyakini bumi datar. Namun, Allah telah menyinggung tentang bentuk bumi yang bulat, sebagaimana dalam surah An-Nazi'at ayat 30. Dan setelah itu bumi dia bentangkan, dihamparkan. Kata dahaha di sini, oleh sebagian mufasir ditafsirkan sebagai bentuk bulat lonjong, mirip telur burung unta. Hal ini memberi pesan bahwa ilmu Allah melampaui zaman, sementara manusia butuh waktu berabad-abad untuk mencapainya. Kedua, kita melihat bagaimana sains bukanlah musuh agama, melainkan sahabat yang memperkuat keimanan. Setiap kali teleskop baru menemukan planet, setiap kali satelit memotret bumi dari angkasa, setiap kali penelitian membuktikan perhitungan Al-Biruni yang akurat, hati kita semakin yakin bahwa firman Allah itu benar. Seperti kata Al-Quran dalam surah Fussilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar.
Ketiga, kita belajar dari sejarah bahwa umat Islam pernah berada di garda terdepan ilmu pengetahuan. Al-Farghani, Al-Biruni, Ibnu Sina, dan banyak ilmuwan muslim lain bukan hanya orang beriman, tapi juga ilmuwan besar yang membawa cahaya pengetahuan ke dunia. Sayangnya, kejayaan itu perlahan pudar ketika umat Islam mulai menjauh dari ilmu dan terjebak dalam perpecahan. Hikmahnya jelas. Jika umat Islam ingin kembali bangkit, kita harus meneladani semangat mereka yang menggabungkan iman dengan ilmu. Keempat, ada pelajaran moral yang lebih mendalam. Semakin luas pengetahuan kita tentang bumi dan alam semesta, seharusnya semakin besar rasa syukur kita kepada Allah. Bumi yang bulat ini bukan hanya fakta kosmologis, tetapi juga karunia besar. Karena dengan bentuk bulatnya, bumi bisa berotasi, membagi siang dan malam, menjaga keseimbangan gravitasi, dan memungkinkan kehidupan berjalan. Jika bumi ini berbentuk lain, barangkali kehidupan tak akan pernah ada sebagaimana yang kita kenal hari ini. Dan terakhir, hikmah terbesar adalah kerendahan hati. Sehebat apapun penemuan manusia, ia hanyalah setitik kecil dari ilmu Allah yang tak terbatas. Pengetahuan kita tentang bumi, galaksi, dan kosmos hanyalah secuil. Maka, ketika kita meneliti alam, jangan sampai kesombongan merasuk. Sebaliknya, setiap penemuan seharusnya membuat kita semakin tunduk dan berkata, Rabbana, ma khalaqta hadza bathilan, subhanaka, faqina adzaban nar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Surah Ali Imran 191. Saudaraku, setelah kita berjalan panjang bersama, dari ayat-ayat Al-Quran yang halus namun tegas, dari bukti sains modern yang menakjubkan, hingga perjalanan sejarah para ilmuwan yang menjadi saksi kebenaran wahyu, kini kita sampai pada satu simpulan agung. Bumi yang bulat ini bukanlah kebetulan kosmik. Ia adalah tanda, ia adalah ayat Allah di hadapan mata kita. Setiap rotasi bumi yang menciptakan siang dan malam, setiap lintasan orbitnya yang membuat musim datang, silih berganti, adalah skenario agung yang Allah atur dengan presisi sempurna. Bahkan, bentuk bumi yang bulat sedikit lonjong, yang dulu dianggap remeh, ternyata justru memungkinkan kehidupan ini bertahan, menjaga gravitasi stabil, mengatur iklim, hingga memastikan air dan udara tetap menyelimuti kita. Inilah tanda kasih sayang Allah yang mungkin sering luput dari perhatian kita. Saudaraku, mari kita merenung. Berapa banyak manusia yang telah menghabiskan hidupnya untuk meneliti bumi dan kosmos, hanya untuk menemukan bahwa apa yang Al-Quran firmankan sejak berabad-abad lalu, ternyata benar adanya. Apakah itu tidak cukup untuk meneguhkan hati kita? Kita diajak untuk bersyukur, karena bumi bukan hanya rumah, tapi juga amanah. Allah menjadikan kita khalifah di atasnya, bukan sekadar untuk menikmati, tetapi untuk menjaga dan merawatnya. Kita juga diajak untuk merendah. Karena sehebat apapun sains dan teknologi, manusia tidak pernah akan mampu menandingi keluasan ilmu Allah. Pengetahuan manusia hanyalah setetes kecil dari samudra ilmunya. Dan kita pun diajak untuk beriman lebih dalam, karena setiap penemuan sains sesungguhnya hanyalah membuka tabir dari firman Allah yang telah lama diturunkan. Maka marilah kita akhiri renungan ini dengan sebuah doa, sebagaimana diajarkan Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 91. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Inilah refleksi terakhir kita. Bumi bulat bukan sekadar fakta ilmiah, tapi sebuah tanda, sebuah ayat besar yang menuntun kita untuk semakin beriman, semakin bersyukur, dan semakin tunduk kepada Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah sahabat, semoga video ini menambah iman dan ilmu kita. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.